Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anandaku sekalian, pada kesempatan ini melalui video di channel YouTube ini, Abi akan menjelaskan meneladani perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Tentunya ini adalah pelajaran kelas 10 SMA, khususnya di sekolah Ar-Raihan Islamic Scientific School. Tahukah kamu, saat baru mulai berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya dua tahapan saat menjalankan misi dakwah ini loh. Apa tahapan-tahapannya? Kita bahas tahapan pertama. Tahapan pertama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berdakwah secara rahasia atau diam-diam, yang terkenal dalam bahasa Arabnya ad-da'wah bisirri atau ad-da'wah as-sirriyah. Artinya beliau Rasulullah hanya mengajak orang-orang terdekat saja. Orang pertama yang menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, istrinya, kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupunya, dan Zaid bin Harisah, bekas budaknya. Yang masuk Islam karena dakwah awal Rasulullah nggak cuma sedikit loh, ada banyak. Sementara itu laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam adalah Abu Bakar bin Quhafah melalui ajakan Abu Bakar. Beberapa orang menerima ajakannya, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, setelah itu Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beberapa penduduk Mekah turut pula menyatakan keislamannya dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Kegiatan dakwah secara rahasia ini berlangsung selama 3 tahun. Ajaran Islam bisa diterima dan dianut oleh mereka karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, karena pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orangnya jujur, amanah, sabar, bijaksana, dan lemah lembut dalam menyampaikan ajakan serta ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang rasional, logis, dan universal, menghargai hak-hak asasi manusia, memberikan hak yang sama, keadilan, dan kepastian hidup setelah mati. 3. Menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul terdahulu berupa penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesadaran akan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama yang begitu jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya Islam datang membawa rahmatan lil alamin melalui baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah kita tahapan pertama. Tahapan kedua dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dakwah secara terang-terangan, atau dalam bahasa Arabnya ad-dakwah bil jahri, ad-dakwah ad-jahriyah. Artinya dakwah secara terang-terangan. Antara lain sebagai berikut tahapan-tahapan dakwah Rasul dengan terang-terangan. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib,
Ja'far bin Abu Thalib dan Zaid bin Harithah. 2. Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Safa. Lantas, bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah? Ini dia reaksi kafir kaum Quraisy. Mereka sombong dan angkuh. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang sangat angkuh dan sombong. Apalagi melihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya. Artinya, mereka fanatik dengan apa yang selama ini mereka sembah, warisan daripada keturunan mereka turun-temurun, yaitu menyembah berhala. Ketiga, eksistensi dan persaingan kekuasaan. Penolakan mereka terhadap ajaran Rasulullah SAW secara politis dapat melemahkan eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka. Artinya, kaum kafir Quraisy bertentangan dengan dakwah Rasulullah SAW, namun Rasulullah tetap istiqamah menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anandaku sekalian, ada beberapa hikmah yang harus kita ambil pelajaran di sini, bahwa untuk menyampaikan agama Islam kita harus penuh dengan keistiqomahan. Baik kita berdakwah, mengajak hal-hal yang kecil, mengajak sekeliling kita untuk berbuat baik, baik secara diam-diam atau bahkan dengan terang-terangan. Insya Allah apa yang kita sampaikan yang bersumber daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW akan membawa rahmatan lil alamin. Kemudian di sini ada beberapa perilaku mulia atau akhlak Rasulullah SAW yang patut untuk kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebiasaannya yang positif, yang pertama, menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi. Kita aplikasikan segala ilmu yang kita pelajari, dan kita harus belajar juga tentang segala macam keilmuan, khususnya ilmu agama, dengan sungguh-sungguh, menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka mendapatlah ia. 2. Secara terus-menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan sampai ditemukan solusi untuk mengatasinya. Jangan pernah menyerah. Don't stop to try, don't try to stop. Jangan pernah berhenti mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk berhenti dalam berbuat kebaikan. Kemudian melaksanakan segala peraturan di sekolah sebagai bentuk pengamalan sikap disiplin dan tanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah SAW merupakan orang yang disiplin dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan kunci sukses dalam kehidupan di dunia dan akhirat ialah menjalankan disiplin dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari bangun subuh sampai sholat isya dan sampai beraktivitas dalam sehari-hari. Kemudian menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Artinya kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli apa kata orang, tak peduli apa penilaian orang. Yang kita inginkan adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, karena penilaian orang terkadang salah. Kemudian yang kita harapkan hanyalah ridha Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku dan ridhamu lah yang kami tuju. Kemudian tidak putus asa ketika mengalami kegagalan dalam meraih suatu keinginan. Jadikanlah kegagalan sebagai cambuk agar tidak mengalaminya lagi di kemudian hari. Setiap kegagalan adalah
sebuah pelajaran yang harus kita petik hikmahnya sebagai bekal untuk masa depan yang lebih baik. Karena sebaik-baik pengalaman, sebaik-baik guru ialah belajar dari pengalaman. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Kemungkinan bahkan dari kegagalan itu bisa menjadikan kita hidup menjadi lebih baik dan lebih sukses. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama, kita implementasikan perilaku mulia akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Inilah yang bisa Abi sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan anandaku sekalian, kalian semua yang menjadi anak yang solih, solihah, bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama, serta berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan bisa sama-sama kita amalkan ilmunya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ma'as salamah ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.